Sejarah perbudakan zaman kolonial Belanda di Indonesia ternyata menyimpan kisah kelam yang mengiris hati. Salah satu peristiwa yang menyedihkan ini tercermin dari adanya istilah londo ireng untuk menyebut serdadu Belanda dari budak Afrika. Belanda sengaja membawa budak-budak dari Afrika untuk bekerja menjadi pion. Layaknya serdadu yang tahan banting dan seolah punya nyawa cadangan, budak Afrika sering menjadi orang nomor satu menghadapi masalah orang-orang Belanda di Indonesia. Mereka diadu domba dengan orang-orang pribumi oleh Belanda. Kadang-kadang perkelahian yang menimbulkan bentrokan secara berkelompok menyebabkan kematian. Oleh karena itu, orang-orang pribumi membenci mereka dan menjulukinya dengan sebutan londo ireng. Londo ireng ini tersebar di Pulau Jawa. Mereka berdiaspora dari arah timur hingga mendarat dan mendominasi kategori sosial sebagai budak orang Belanda di kota-kota pelabuhan Indonesia seperti Batavia, Semarang, dan Surabaya. Menurut Ineke van Kessel dalam bukunya berjudul Serdadu Afrika di Hindia Belanda 1831 hingga 1945, pertama kali orang Afrika jadi sasaran perbudakan oleh orang Belanda di Jawa terjadi pada awal abad ke-17 Masehi. Orang-orang Belanda datang bersama budak Afrika yang berasal dari pemberian koloni Portugis di wilayah timur Indonesia. Pada awalnya, mereka bertugas jadi pengawal kapal dan tukang pukul apabila kapal mereka diserang bajak laut. Namun, di tangan kekuasaan kolonial Belanda, para budak Afrika ini berubah menjadi seorang serdadu yang tangguh dan bersenjatai. Belanda juga memberikan pakaian dan atribut lengkap layaknya tentara. Karena merasa diperlakukan seperti petugas keamanan, mereka nyaman dan tidak mencurigai jika Belanda telah memperbudaknya. Para barisan londo ireng ini tunduk dan hormat pada Belanda karena telah diberi tugas yang baik. Pemerintah kolonial hanya mengangguk dan senyum kecut pada mereka. Sebab dalam hatinya, mereka hanya sebatas budak yang diberi atribut opsir. Belanda menganggap mereka sebagai badut pemberani. Para budak Afrika terkenal punya tenaga yang besar dan kuat layaknya raksasa. Oleh sebab itu, karena postur tubuhnya yang besar dan kuat, pemerintah kolonial menjadikan mereka pion menghadapi pertempuran. Selain kuat dan bertenaga raksasa, Belanda juga senang karena para budak ini mampu dibeli dengan harga yang murah. Persebaran mereka di Indonesia begitu cepat, terutama menyebar dan berdiaspora di seluruh pelosok Jawa. Tidak hanya berada di kota-kota pelabuhan, mereka juga ada di pedesaan agrasis. Peristiwa ini terjadi akibat para budak Afrika ini merasa bangga dan punya kewenangan khusus dari Belanda untuk menjaga wilayahnya. Meskipun status mereka sebagai budak, orang-orang Afrika ini tidak merasa rendah daripada kaum pribumi. Justru, para serdadu Afrika ini berani menentang pribumi karena mereka dianggap lemah dan tak berdaya menghadapi opsir kolonial. Sebab budak Afrika dibekali senjata oleh Belanda yang bisa melukai bahkan menewaskan siapapun lawan di depannya. Selain karena karakter yang arogan, diaspora budak Afrika di Jawa juga terjadi akibat Belanda menambah jumlah budak tersebut dari bekas budak orang Portugis di wilayah Timur Timur. Portugis mengirim mereka ke Jawa atas perintah Belanda. Akibatnya, golongan londo ireng ini semakin banyak berdatangan di sana. Budak Afrika yang kemudian jadi serdadu kolonial ini kebanyakan berasal dari daerahnya di Mozambik. Karena merasa Jawa nyaman dari ancaman musuh dari bajak laut, mereka pun memutuskan untuk melanjutkan keturunan dengan orang-orang pribumi. Oleh sebab itu, pertumbuhan penduduk campuran dengan orang Afrika di Jawa mengalami peningkatan. Karena perkembangan zaman yang semakin maju, Inggris memerintahkan Belanda agar melarang perbudakan dari ras orang-orang Afrika di Hindia Belanda. Perintah ini sesuai dengan keputusan Undang-Undang Perdagangan Manusia yang lahir pada awal abad ke-19 Masehi. Inggris langsung memerintahkan beberapa negara sekutu kolonial di bawah pemerintahan Napoleon untuk memanusiakan orang-orang Afrika. Sebab mereka memiliki sumber daya manusia yang bisa dikembangkan jadi manusia yang berperadaban tinggi.
Keputusan melarang perbudakan dari orang Afrika nampaknya kurang tepat untuk Hindia Belanda, sebab seiring dengan pembebasan mereka dari perbudakan, pemerintah kolonial menjadikan pribumi sebagai penggantinya. Putra bangsa Indonesia di waktu itu banyak yang memilih menjadi pengkhianat. Mereka bergabung dengan penjajah Belanda demi kehidupan mapan dan mewah. Banyak orang Jawa jadi pengganti mereka dan berprofesi jadi budak. Kedoknya sama, Belanda menjanjikan pekerjaan bergengsi, yaitu jadi serdadu yang dipersenjatai lengkap. Selain orang Jawa, adanya fenomena perbudakan ini diambil dari masyarakat Indonesia bagian timur. Mereka juga sama, diiming-imingi pekerjaan sebagai serdadu Mersose. Oleh karena itu, apabila kita melihat foto-foto Mersose awal abad ke-19 Masehi, kebanyakan anggotanya berasal dari orang-orang Indonesia, bukan Belanda, dan sedikit sekali orang Afrika. Menurut Inneke, mereka ditugaskan di Dinas Resimen Khusus Melayu yang sekarang dekat dengan wilayah Sri Lanka. Di mata masyarakat Indonesia, khususnya Pulau Jawa, julukan Londo Ireng merupakan suatu aib karena menjadi pengkhianat. Londo Ireng di sini lebih kejam dari bangsa penjajah, karena mereka bisa masuk menjadi rakyat biasa tanpa diketahui dan membocorkan informasi penting dalam proses kemerdekaan. Presiden Soekarno pernah berujar, "Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri." Hal itu merupakan salah satu firasat bahwa melawan putra bangsa merupakan hal tersulit dibandingkan menumpas penjajah. Setelah kemerdekaan pun, Londo Ireng tetap setia kepada Belanda dalam organisasi NICA. Perlu diketahui, NICA dibuat Belanda untuk memecah rakyat Indonesia agar Belanda dapat kembali memerintah di bangsa yang kita cintai ini. Tugas utamanya adalah mengembalikan pemerintahan sipil dan hukum sesuai dengan undang-undang ala kolonial Hindia Belanda. Organisasi yang dibentuk pada tahun 1944 di Australia ini menjadi penghubung pemerintah kolonial Hindia Belanda di pengasingan dengan komando tertinggi sekutu di wilayah Pasifik Barat Daya. Setelah penjajah Belanda hengkang dari Indonesia dan direbut oleh Jepang, organisasi ini tetap eksis meskipun berganti nama agar tidak terdeteksi oleh pihak Jepang. Mungkin sekian dulu pembahasan kita pada video kali ini. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dan silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar tentang video ini. Saya Vicky pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.